Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Wisteria, yaitu klaster perumahan yang dikembangkan oleh joint operation antara Keppel dan Medland yang mengusung konsep resort garden residence. Seperti apa rumahnya? Kita lihat aja langsung yuk. Oke, sekarang saya udah ada di show unitnya nih. Ini adalah show unit yang ukuran 9 kali 16 meter. Bisa kalian lihat rumahnya besar ya. Udah gitu dia mengusung konsep minimalis ya, modern minimalis. Rumahnya bisa kita lihat dengan garis-garis yang tegas, lurus, namun tetap elegan. Nah, di bagian depan sini dia ada carport yang cukup untuk 2 mobil ya, karena ini luasnya juga cukup besar. Udah gitu di bagian dinding carport dia menggunakan ini sejenis batu alam teman-teman, tapi ini modelnya seperti bata unfinished gitu, cuma ini lebih besar-besar. Udah gitu dia ada jendela di bagian sini. Nanti kita lihat ada apa di balik jendela ini. Udah gitu teman-teman, di area carportnya nih dia sudah mendapatkan tutupan atasnya ya, atau kanopi, tapi ini sebenarnya bukan kanopi teman-teman. Nanti kita lihat di atas ada surprise-nya. Ke area teras, dia levelnya lebih tinggi lagi daripada area garasi teman-teman. Dan itu bagus karena membuat rumahnya lebih terbebas dari kemungkinan untuk banjir. Tapi ini areanya tidak banjir ya, perumahan ini tentu saja. Dan di depan sini dia menggunakan pintu yang solid seperti ini dengan warna gelap. Sesuai dengan frame jendelanya seperti ini nih, tuh. Warnanya gelap ya. Nah, poin plusnya lagi, dia sudah pakai smart door system nih teman-teman. Jadi ini untuk masuk dia harus menggunakan password. Nah, saya belum dikasih tahu passwordnya apa. Lo tau nggak? Pakai ini, Mbak. Wah, ternyata dia pegang chipnya teman-teman. Jadi smart door ini selain dia pakai password berbentuk digit seperti ini, dia juga bisa pakai chip ya. Kita coba. Oke. Tada. Yuk kita masuk. Tunggu dulu. Sebelum masuk ada yang lupa saya mention nih. Rumah ini dilengkapi dengan security kamera nih. Bisa lihat di atas ini teman-teman, bentuknya keren ya. Bukan cuma bentuknya yang keren, dia fungsinya pastinya juga keren. Halo Pak Security, apa kabar? Izin masuk ya. Nah, beralih ke bagian dalam rumah, kita akan langsung ketemu dengan area foyer. Nah, area foyer ini adalah area transisi ya. Tapi kalau di rumah ini dia tidak dibatasi dengan apapun. Nah, ini kita lihat di sini disediakan sofa. Dan kemudian yang unik adalah bagian atasnya nih. Kalau kita lihat ini bagian atasnya dia pakai void. Tuh. Nanti kita lihat ada fungsinya apa void ini selain untuk penghawaan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang rumahnya, kita bahas dulu bagian depan dari rumah ini. Nah, di bagian depan rumah kita akan langsung ketemu dengan area dapur. Ini keren ya, jadi begitu masuk kita langsung disuguhi dengan area dapur. Nah, ini adalah dapur bersih ya teman-teman. Nanti dapur kotornya ada lagi, spesial tempatnya. Dan yang unik adalah dia pakai tabletop di sini, marmer di rumah contoh ini ya. Dan yang di bagian depannya ini, dia partisinya tidak berupa tembok, tapi berupa jendela. Sebagian jendela mati, sebagian lagi bisa dibuka. Jadi jangan khawatir untuk sirkulasi udara masakan atau bau masakan itu bisa tersirkulasi dengan baik di bagian ini. Kita tutup aja, di luar hujan deras. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini adalah area kamar tidur ART nih teman-teman. Jadi aksesnya dia bisa dari dalam samping dapur atau dari bagian depan di bagian carport. Dan gitu dia juga bisa difungsikan area ini sebagai area dapur kotor nih, karena di sini ada area tempat cuci piring, sekaligus juga bisa buat kompor di sebelah sini. Dan dia juga ART-nya memiliki kamar mandi tersendiri di bagian sini. Masih di area dapur, di dapur juga terdapat island seperti ini nih. Jadi kalau misalnya rumah-rumah modern atau rumah minimalis yang dia punya luasan cukup, biasanya dia menggunakan island seperti ini. Nah, island ini fungsinya bisa untuk
area memasak, dan juga area meja makan kalian kalau kalian inginkan. Nah, di island ini atasnya dia masih dimanfaatkan dengan ambalan seperti ini. Ambalannya keren loh, tuh. Ngegantung sampai ceiling. Keren ya? Nah, beralih ke area selanjutnya dari rumah ini teman-teman. Jadi memang rumah ini areanya terbagi ya, tapi dia tidak disekat. Membaginya bukan dengan sekat, tapi dia menggunakan perbedaan lantai di bawah ini nih. Di area dapur ini, dia pakai lantai parket kayu seperti ini. Sedangkan di area ruang keluarganya, dia menggunakan granit tile seperti ini. Nice. Nah, area ruang keluarganya ini juga comfortable banget nih teman-teman. Nah, munduran dikit deh. Sini, saya kasih lihat. Tuh, ya gak? Ini udah PW banget. Kenapa? Selain karena memang luasannya yang pas, area keluarga ini juga dia terasa sejuk ya teman-teman. Itu berkat sirkulasi udara dari jendela sana atau pintu di sebelah sana bisa dibuka, dan juga di area sana dia terdapat jendela. Dan tidak sampai situ, di area void juga dia menambah kesejukan dari rumah ini teman-teman. Jadi kalau kalian punya void di rumah, itu akan sangat membantu penghawaan rumah kalian. Rasanya saya mau duduk-duduk aja di sini. Tapi saya harus lanjutkan reviewnya supaya kalian dapat infonya lengkap. Nah, ini yang saya ceritain tadi ya teman-teman. Ini adalah jendela dengan frame aluminium, dan ini aluminiumnya tebel. Tuh, berasa mahal nih aluminiumnya, keren. Hitam seperti ini, dia berfungsi sebagai pintu sekaligus jendela. Ini penggunaan sliding door seperti ini bisa mengefisiensikan lahan ya. Nah, kalau tadi saya udah cerita tentang meja island itu bisa buat meja makan, tapi sebenarnya di rumah ini ada area makan khusus nih. Jadi ini adalah area dining room ya teman-teman. Nih, di sini kalau di rumah contoh ini dia pakai dining roomnya yang model meja panjang. Udah gitu materialnya di sini dia pakai marmer nih teman-teman. Tuh, saya nggak tahu nih jenis marmernya apa. Ornamen di lampunya nih kalau kita lihat, dia pakai lampu dengan bentuk geometri seperti ini. Keren. Nah, ada apa lagi? Yang pasti di area lantai 1 ini masih ada area powder room atau kamar mandi nih ya, simpelnya. Karena memang bisa buat mandi teman-teman. Nah, ini di sini ada hand basin atau wastafel, kloset, dan juga ada area shower. Kalau kita lihat di atasnya ini ada apa? Ini adalah tangga ya. Jadi area kamar mandi lantai 1 ini berada di bawah tangga, dan itu pemanfaatan area yang bagus sekali. Nah, ada apa lagi? Di area lantai 1 ini, mengingat dia cukup lebar ya teman-teman, jadi rumahnya tuh saya ingetin lagi, dia lebarnya 9, panjangnya ke belakang 16 meter. Jadi dia memungkinkan untuk membuat area kerja di bawah sini nih. Jadi ini kalau misalnya di rumah contoh, dia difungsikan sebagai ilustrasinya ya, area kerja. Tapi misalnya kalian ingin memanfaatkan yang lain, misalnya dijadikan area untuk kamar tamu, itu juga bisa. Dan yang lucunya nih, menurut saya ini unik, karena dia separatornya tidak berupa dinding atau sesuatu yang bersifat permanen. Jadi dia pakai sliding door seperti ini teman-teman. Ini menurut saya fungsional ya. Kalau misalnya lagi nggak dipakai, bisa dibuka seluas-luasnya seperti ini. Jadi rumah tetap tampak luas. Nah, dari area kamar tamu atau area kerja, kita bisa mengakses area taman belakang. Nah ini ya, keren ya. Misalnya di rumah contoh ini dia taman belakangnya pakai keramik, tapi modelnya seperti motif kayu seperti ini. Nah, ini kita bisa menempatkan tempat-tempat untuk duduk seperti ini atau meja, karena ini area keringnya, taman kering. Dan di sebelah sini juga kita mendapatkan area taman basah nih teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya enak banget ya. Taman belakang dari rumah 9x16 ini tersambung langsung dengan linear park. Jadi gampang tuh kalau mau jogging atau mau jalan-jalan sore, tinggal lewat pintu belakang. Oke, kita lihat lantai 2-nya yuk. Sekarang saya udah ada di lantai 2-nya. Dan di kamar pertama ini adalah kamar tidur anak 1 ya teman-teman. Nah, ini di rumah contoh ini dia dikasih furniture seperti ini ya teman-teman. Dominan warnanya putih dan krem. Dan juga
pada bagian dinding dia dilapisi dengan wallpaper warna krem juga teman-teman, senada. Di sini juga ada lemari pakaian gantung ya. Jadi ruangannya tetap terasa luas teman-teman, tanpa mengurangi kenyamanan dari ruangan tersebut. Dan juga di atas ini juga dikasih ambalan dan juga ditempatkan beberapa storage seperti ini ya. Kamar tidurnya ini menurut saya cukup praktis, apalagi untuk anak-anak ya. Ini udah lebih dari cukup teman-teman. Karena di bagian sini juga dia dikasih jendela nih. Tuh, jendelanya gede banget. Nah, jadi untuk siang hari pencahayaannya sebenarnya udah mantap jiwa, ya gak? Sebelum ke area kamar tidur kedua di lantai 2 ini, kita masuk dulu nih ke area toilet nih. Jadi ini adalah area toilet lantai 2 teman-teman ya. Dia pakai materialnya conwood di sini aksennya. Udah gitu sama kayak di bawah dia pakai hand basin, kloset. Nah, bedanya adalah dia pakai partisi kaca seperti ini teman-teman. Jadi untuk mandi ini lebih safety lagi ya, karena airnya tidak akan muncrat ke sana. Dan di bagian sini juga dia turunnya bagus nih teman-teman. Sini deh. Ini ada detail yang bagus. Jadi supaya air bekas mandi atau air mandi kita tidak ke atas, dia menggunakan beda level. Tapi nggak hanya itu, dia beda levelnya dibikin halus teman-teman. Tuh, dibikin menurun secara halus seperti ini. Jadi mengurangi resiko kita untuk tersandung. Tuh, ini detail yang bagus banget ya. Udah gitu pencahayaannya di kamar mandi ini dia menggunakan frost glass seperti ini atau kaca es. Ya, jadi kalau siang hari sebenarnya tidak perlu menyalakan lampu. Ini karena syuting ya. Ingat, lampu ini dinyalakan karena syuting. Kalau nggak syuting, ini udah cukup. Nah, di samping kamar mandi tadi teman-teman, kita akan ketemu dengan kamar tidur anak 2. Kamar tidur anak 2 ini di rumah contoh ini disimulasikan seperti kamar tidur anak laki-laki ya. Karena dikasih pajangan skateboard seperti ini. Dan juga sama lemarinya juga dia menggunakan lemari gantung terbuka seperti ini. Luasannya kurang lebih sama teman-teman. Nah, sebelum kita lihat kamar tidur utamanya, kita cek dulu nih area sini. Ini adalah area private lagi ya, karena di bawah itu area keluarga. Di sini juga bisa jadi area keluarga, tapi skalanya lebih kecil karena hanya ruangannya terbatas tentu. Tapi di sini juga enak teman-teman. Kenapa? Karena ya bisa nyantai atau bisa sambil baca buku di sini karena lebih tenang ya. Ini adanya di lantai 2. Dan view-nya juga ke depan ini langsung nyambung dengan void. Tuh, di void sana kacanya jendelanya gede banget. Udah gitu kalau tadi kita masuk di bawah tuh, kita lihat void kan. Nah ini terusannya di sini teman-teman. Udaranya itu tersirkulasi dengan baik. Dan rumah ini juga menggunakan smart home system teman-teman. Jadi jangan khawatir. Serba modern di rumah ini. Keren. Nah, sekarang kita lihat area kamar tidur utamanya nih. Yoi, inilah dia area kamar tidur utama dari rumah ini. Ini adalah kamar yang paling luas ya di rumah ini. Nah, sini. Di balik sini, nah, jadi di balik partisi ini teman-teman, ada walk-in closet. Nah, ini kalian bisa menyimpan barang-barang kalian atau koleksi pribadi kalian di sebelah sini. Oke, masih ke sini lagi. Nah, seperti master bedroom pada umumnya yang keren ya, dia mendapatkan kamar mandi private seperti ini teman-teman. Nah ini private banget ya, jadi kalau dari kamar tidur tuh masih ada 2 lapis. Kamar mandi ini, terus area walk-in closet, baru ketemu kamar tidur. Itu menurut saya double private, keren banget. Seperti yang tadi saya udah bilang, ada yang spesial di kamar tidur utama ini. Jadi selain dia punya walk-in closet dan kamar mandi super private, nah kita lihat ada apa di balik tenda ini. Yes, inilah dia sky balcony. Ini kalau tadi kita lihat posisinya di bawah ya, ini seperti kanopi di atas garasi mobil. Tapi lebih dari itu, ternyata ini adalah sky balcony. Bisa kita lihat teman-teman, ini areanya luas banget ya. Tuh. Dan railing pada bagian sisinya, dia menggunakan teralis besi seperti ini. Tapi dia tidak mengesankan, apa ya,
tidak berat gitu kesannya teman-teman. Jadi ini kesannya lebih simple dan menimbulkan kesan minimalis. Jadi sama sekali nggak berat, sama sekali nggak serem. Wah ini kalau malam enak banget ya. Kalau malam lo ngapain di sini, Cok? Tidur sih kalau enak banget. Pakai bale ya? Iya. Ya. Udah mulai? Hah? Oke, dari sisi sebelah sini teman-teman, kita bisa lihat ini ada ornamen sejenis kayu ya, dicat warna seperti itu, tapi ini bukan, ini GRC. Dan gitu, di bagian sebelah sini juga kita bisa lihat jendela dan juga pintu dari kamar tidur utama. Terus ke sebelah sini, nah ini teman-teman, dia ada semacam motif-motif tali-tali air ya, seperti ini ya. Nah, kalau dari bawah itu agak kurang jelas desain rumah lantai 2-nya, tapi kalau dari sky balcony ini bisa kelihatan lebih sangat jelas. Coba kesanaan dikit. Nah, sesuai namanya ya teman-teman, sky balcony. Jadi dia tanpa penutup atau tanpa atap di atasnya. Nah, kalau malam-malam langitnya cerah, kalian bisa lihat bintang-bintang ya, atau bahkan ngitung bintang-bintang. Coba deh kalian hitung. Selain area lantai 2 ini, rumah di Wisteria ini dia juga memiliki area lantai 3. Nah, untuk menuju ke lantai 3, kita menggunakan tangga ini nih. Nah, sebelum naik saya mau cerita dulu nih teman-teman. Ini tangganya keren ya. Tuh. Jadi dia pijakannya dia pakai kayu, dan yang bikin keren lagi ternyata dia di bagian baloknya, di tulangnya sini, dia pakai baja, teman-teman. Tuh. Jadi kelihatannya simple, modern, sekaligus minimalis. Dan tidak makan tempat pasti teman-teman kalau pakai baja seperti ini. Materialnya juga lebih sedikit. Kekuatannya kurang lebih sama. Yuk kita lihat lantai etiknya. Jadi kalau teman-teman lihat rumah ini ya, dari luar tuh kelihatannya hanya 2 lantai. Ternyata di bagian atasnya ada juga lantai yang lain. Dan itu namanya lantai etiks. Nih teman-teman. Kita udah sampai di area etiks. Dan tempat ini bisa kalian gunakan untuk area studio, atau area kamar kerja kalian, atau bahkan ekstra kamar atau kamar tambahan kalian. Nah, di ruangannya cukup luas teman-teman. Tuh. Dan dia dikasih jendela untuk pencahayaan alami di bagian sini. Oke, nggak hanya itu. Tuh, kalau kita lihat bagian ceilingnya ya teman-teman, dia mengikuti bentuk atap karena memang lantai etik sini berada di bagian paling atas dari rumah ini. Nah, di pojokan sini kita juga bisa menggunakan ruangan ini sebagai ruang kerja atau bahkan ruang yang lebih private bagi kalian. Tergantung kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Nah, saya juga mau nih bikin begini di rumah. Semua rumah yang ada di klaster Wisteria ini udah include attic area dan sky balcony-nya ya. Spot-spot ini yang bisa jadi spot favorit nih di rumah. Oke, selain tipe 9x16 tadi, ada juga rumah dengan tipe lain, yaitu 7x12 dan juga rumah tipe 7x15 dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, sky balcony, dan carport yang muat untuk 2 mobil. Di klaster Wisteria ini, kita juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti clubhouse, linear park, playground, picnic lounge, dan juga amphitheater. Dan akses di klaster Wisteria ini juga terbilang mudah teman-teman, karena bisa lewat tol Cakung Timur, dan nanti juga ada tol Pulau Gebang, Sunter, dan hanya 20 menit dari Kelapa Gading. Klaster ini juga dekat dengan mall seperti IKEA, Aeon, dan juga dekat aksesnya ke rumah sakit dan juga sekolah. Rumah di klaster Wisteria ini dijual mulai harga 1,6 miliar. Semua udah include sky balcony dan attic. Jadi nggak perlu renovasi lagi deh. Klaster Wisteria ini juga banyak diminati loh. Di fase pertama udah ada 180 unit yang terjual. Buat yang pengen nih untuk punya rumah impian kayak gini, jangan ketinggalan untuk launchingnya ya. Untuk tahu caranya dan dapat informasi lebih lanjut, bisa cek langsung di website Keppel Land. Yang linknya udah saya masukkan dalam kolom deskripsi ya. Cek aja tuh di bawah, oke? Gimana menurut teman-teman? Kalau kalian punya pendapat atau punya masukan buat channel ini, silakan tulis di kolom komentar ya.
Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Subscribe. Subscribe dong, support saya ya. Sampai jumpa lagi. Ciao.